Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan awali dalam ibadah doa malam hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan, pertolongan, kasih setia Tuhan yang melimpah bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi sepanjang hari ini, bahkan malam ini. Tuhan masih menyertai sebentar dalam ibadah doa ini. Berkati kiranya, pimpin kuasai hati, pikiran dan hidup kami bersama, agar kami boleh sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, itu boleh memberkati dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa malam hari ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya pulihkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, mengagungkan Engkau. Ampuni Tuhan, ampuni
buat kemurahan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Yesus, terima kasih. Jamah batin dan hati kami untuk memuji dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersyukur, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, jamah batin kami, jamah hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, ajar kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan roh kami ya Tuhan, kuatkan jiwa kami, jamah hati kami itu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus, tolong kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus. Yesus, haleluya, ampuni kami Tuhan, ampuni hidup kami Yesus, kami bersyukur. Yesus.
berseru kepadamu. Jamah kami Tuhan, jamah saudara-saudara kami, kuatkan kami Yesus untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, kami bersyukur. Jamah yang mulai undur daripada-Mu Tuhan, jamah batin dan hatinya Tuhan, kuasai kembali Yesus. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Yesus terima kasih, Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Yesus, kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami lemah Tuhan, kami lemah tanpa kuasa-Mu. Ampuni kami Yesus, ampun. Haleluya. Amin, amin. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada bersamaku. Amin Tuhan, di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Yesus.
tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Malam hari ini kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kita bersama, biar terus kita senantiasa disertai dan dipimpin dalam kemurahan Tuhan. Bahkan malam hari ini kita juga sebentar kita rindu bersehati untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, para pemimpin kita, biar semua diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat boleh memimpin bangsa yang besar ini dengan takut akan Tuhan, bahkan dalam pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga semua dapat dikerjakan bagi kebersamaan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia yang ada. Kota kita Lamongan kita juga terus doakan biar dalam penyertaan Tuhan, bahkan menjelang pilkada serentak untuk pemilihan bupati, wakil bupati, biar semua dalam kendali Tuhan, aparat keamanan juga boleh Tuhan berkati, bahkan di tengah pandemi, para medis dan juga tenaga kesehatan, biar Tuhan tolong, Tuhan berikan kemurahan, untuk tetap boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19. Untuk jemaat Tuhan, dimanapun berada, biar Tuhan juga sertai, Tuhan tolong, terlebih juga kita terus berdoa untuk jam-jam ibadah doa malam, setiap hari Senin, Selasa, hari Kamis sampai dengan Sabtu, biar Tuhan berkati, untuk ibadah PA hari Rabu 5:30 petang biar juga Tuhan lawat, bahkan untuk ibadah raya yang mulai minggu besok direncanakan 3 kali untuk jam 6 pagi, jam 9, jam 5 sore, biar jemaat boleh untuk bersama-sama beribadah dan terlebih tidak hanya memenuhkan pada jam pagi atau sore saja, tapi juga bisa memenuhkan di jam kedua, sehingga
dalam ibadah kita boleh tetap dapat menerapkan protokol kesehatan untuk berjaga jarak dan tetap menjaga kesehatan bersama, tetap memakai masker supaya kita boleh tetap sehat bersama dan dengan tubuh yang sehat kita boleh tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Dipersilahkan malam hari ini Ibu Lea untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dari pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Hingga pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan. Biar kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini sebelum kami naikkan doa-doa syafaat kami, sucikan dan kuduskan hati kami, kehidupan kami, ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, layakkan kami agar doa-doa yang kami naikkan tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, juga kota kami Lamongan, kiranya Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata dalam bangsa dan kota kami. Tuhan memberikan kami kemerdekaan selama 75 tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Namun biarlah kami sebagai rakyat Indonesia terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk bangsa dan kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan daripadamu Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga pekerjaan kenegaraan yang ada boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ada keadilan, ada keseimbangan, tidak mengarah kepada satu golongan, tidak mengarah kepada kepentingan golongan tertentu, tetapi semua merata, merasakan kenyamanan, merasakan kesejahteraan atas pimpinan para pemimpin kami dan atas pimpinan Tuhan bagi mereka. Beri roh takut akan Tuhan sehingga mereka bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk para tenaga medis, para medis, aparat keamanan juga Tuhan memberkati. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, tambah-tambahkan hikmat daripadamu Tuhan, agar mereka juga dapat menyelesaikan keadaan pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kiranya mereka juga Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang lebih lagi. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, rakyat Indonesia saat ini, juga kota kami, ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kami juga Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, kami mohon Tuhan segera melalukan pandemi yang ada, sehingga keadaan boleh berjalan seperti sedia kala. Dan Tuhan, biarlah kiranya orang-orang yang saat ini terjangkit, Tuhan juga memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan menjagai seluruh rakyat Indonesia, terlebih umat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk mereka taat kepada peraturan pemerintah yang ada, mereka boleh mematuhi
agar mereka melakukan protokol kesehatan untuk kesehatan kami dan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kota Lamongan yang beberapa waktu akan datang akan melaksanakan pilihan bupati dan wakil bupati. Tuhan, kami serahkan padamu, biar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua di dalam memilih calon bupati dan wakil bupati, dan juga Tuhan berikan keamanan yang baik, tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan, walaupun mungkin berbeda pilihan, tetapi biarlah kami boleh mengendalikan diri kami, rakyat Lamongan, boleh menjaga keamanan, tidak terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan, sehingga pilihan bupati nanti boleh berjalan dengan baik, boleh menentukan pilihan dengan baik sesuai dengan pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan mulai dari jam-jam ibadah yang ada, baik doa pagi, doa petang seperti pada petang hari ini, ibadah PA, ibadah kaum muda remaja, dan juga kami serahkan rencana ibadah raya untuk 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Tuhan memberkati semua jam-jam ibadah ini, biar kiranya jemaat Tuhan boleh ambil bagian di dalam setiap jam-jam ibadah yang ada, agar mereka boleh semakin hari semakin membangun iman mereka melalui kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayan-pelayan semua yang terlibat di dalam melayani Tuhan di tempat ini, guru-guru CM, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan berkati, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tambahkan kesehatan yang lebih lagi bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tambahkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dalam melayani Tuhan dan di dalam melayani sesama. Ikat kami dengan tali kasih-Mu agar kami bersatu hati di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan karena gagah dan kuat kami yang memiliki para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi ini semua karena Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan boleh menjadi teladan bagi jemaat yang kami layani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak, kaum muda, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Tuhan berkati seluruh jemaat tempat ini, tambahkan kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan Yesus, tambahkan kekuatan iman di dalam mengiring akan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik yang baik, baik yang kurang baik, semuanya mengandalkan Tuhan di dalam penyelesaian seluruh persoalan yang ada. Berkati mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan akan berikan kesembuhan. Mereka yang saat ini di dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Di dalam kelemahan iman juga Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ingatkan akan kasih mula-mula-Mu Tuhan. Kami sebagai manusia tidak bisa memaksa, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan mengetuk pintu hati mereka, mengingatkan kasih-Mu Tuhan, dan mereka boleh kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar kota sekalipun yang mengikuti ibadah kami secara online pada malam hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, biarkan mereka mendapat berkat melalui ibadah yang mereka ikuti pada malam hari ini. Dan mereka boleh semakin setia mengiring akan Tuhan. Hati mereka melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan sumber pertolongan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Malam hari ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kami manusia lemah, kami membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah kami di dalam kehidupan, dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami membuka hati kami, menyiapkan tempat untuk firman Tuhan kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang disampaikan merupakan kerinduan Tuhan bagi jemaat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama bertemu dalam ibadah doa malam secara online. Biarlah saudara-saudara yang ada di rumah, malam hari ini kita persiapkan hati kita, Alkitab kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak untuk belajar firman Tuhan tentang penundaan. Seringkali dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, sesuatu itu seringkali ditunda-tunda. Tapi pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus pun juga tidak berkenan kepada mereka-mereka yang suka menunda-nunda. Bahkan boleh dikatakan Tuhan Yesus menyalahkan mereka. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 59 sampai ayat 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 59 sampai 62. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan Yesus, dalam kita belajar melayani Tuhan Yesus, mari kita mau siap sedia. Jangan banyak alasan seperti dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa mereka mau mengikut Tuhan, tetapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Banyak alasan. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita berdoa sedemikian rupa, tidak mengenal hari dan waktu. Tetapi setelah semuanya selesai, ya, seringkali banyak sekali alasan. Bahkan kenapa tidak beribadah? Ada online, ibadah online. Ya memang kalau memang waktunya memang tidak bisa daripada tidak beribadah, ya enggak apa-apa ibadah online, apalagi kalau kesehatannya tidak memungkinkan, ya, jangan kita memaksakan diri. Tapi marilah pada kesempatan malam hari ini kita jangan pinter alasan. Ya. Memang sampai hari ini
di seluruh dunia tidak ada yang namanya sekolah alasan. Tapi kalau manusia disuruh alasan itu pinternya luar biasa. Marilah pada kesempatan malam hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau belajar tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Lalu pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat ada beberapa hal yang harus dihindari di dalam penundaan. Ya. Dalam kita mendengarkan suara Allah, kita tidak boleh menunda-nunda. Ya. Di dalam kita mencari Allah, datang kepada Tuhan, kita pun juga tidak boleh menunda-nunda. Ya. Mungkin sekarang aku enggak bisa, besok masih ada waktu. Ya. Besok demikian juga aku belum bisa, besok ada waktu lagi. Ya. Terus kita tunda-tunda, akhirnya tidak kesampaian. Demikian juga di dalam kita memuliakan Allah. Ya, kita tidak boleh menunda-nundanya. Ya. Biarlah dalam hidup kita memuliakan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tata sedemikian rupa. Ya, supaya kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Lalu di dalam menurut segala perintah Allah, kita akan lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60. Mazmur 119 ayat yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Ya, mari kita mau bersegera, tidak berlambat-lambat, tidak kita tunda-tunda untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan, firman Tuhan itu terus kita lakukan. Berpegang berarti kita lakukan dengan segera, tidak berlambat-lambat, tidak ditunda-tunda. Demikian juga di dalam hal kita memberikan persembahan kepada Allah, kita tidak boleh menunda-nunda. Ya. Lalu bernasar kepada Tuhan, itu juga tidak boleh ditunda-tunda, harus ditepati. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-4. Bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu, mungkin kita bernasar di dalam hati, dan nasar itu harus ditepati. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Yang saya maksudkan ayat yang ke-4, bukan 5. Iya, tolong berarti atasnya. Ya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tetapi tepatilah nasarmu. Saya ulangi. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar untuk menepati nasar kita. Janji kita kepada Tuhan, kita mungkin berjanji kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyembuhkan. Ya, kita berjanji mau setia kepada Tuhan. Mari itu harus kita tepati.
Jangan sampai kita sudah bernasar tetapi tidak menepati, menunda-nundanya. Dikatakan karena iya Tuhan tidak senang kepada orang-orang bodoh. Kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan dan kita tidak menepatinya, itu termasuk orang-orang bodoh. Mari kalau kita sudah bernasar, berjanji kepada Tuhan, kita mau belajar untuk menepatinya. Lalu pada kesempatan ini kita akan melihat alasan mengapa penundaan harus dihindari. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji nama Tuhan. Inilah salah satu alasan mengapa kita tidak boleh menunda-nunda apa yang kita kerjakan. Karena sekarang ini adalah waktu yang diperkenan Tuhan. Karena hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini. Lalu kita alasan yang kedua, karena sekarang ini adalah waktu yang terbaik sebelum kita wafat, sebelum kita dipanggil Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari sekarang inilah waktu yang terbaik. Apalagi kalau kita masih sehat, ya, masih muda, kita mau ingat akan pencipta kita. Kita mau setia beribadah kepadanya. Kita mau melakukan hal-hal yang baik. Kita mau melakukan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga nanti kalau hari-hari yang sudah Tuhan tentukan, kita tidak akan menyesal. Lalu alasan yang ketiga mengapa penundaan harus dihindari, karena hidup ini tidak tentu, hidup ini tidak pasti, kita tidak tahu, jangankan besok. Ya, nanti 1-2 jam lagi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tidak tahu. Ya. Lalu kita akan melihat di dalam Amsal 27 ayat yang pertama. Amsal pasal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jangan kita memuji diri kita sendiri untuk hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita mau terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bahaya penundaan dilukiskan di dalam Lukas pasal 13 ayat 25 sampai 28. Jangan sampai semua kita tunda, akhirnya kita tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.
Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap terkertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Puji nama Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita menunda-nunda dalam kita mendengar firman Allah, dalam kita mencari Allah, memuliakan Allah, menurut segala perintah Allah, memberikan persembahan kepada Allah, bahkan bernasar kepada Tuhan. Jangan pernah kita menunda-nundanya. Ada 2 contoh yang pada malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu Felix. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat sayang sekali ya, Felix sudah mendengar tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Felix menjadi takut, tetapi sayangnya kesempatan yang baik itu ditunda. Sehingga dia berkata kepada Paulus, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kesempatan baik seringkali tidak akan kembali terulang. Sayang sekali sehingga mungkin Felix ini takut kehilangan jabatan ya, sehingga dia sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya. Lalu yang kedua kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana Lot di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu tentang kisah bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dan kita melihat Tuhan hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi kita melihat bagaimana ketika ia, yaitu Lot, berlambat-lambat, ya, maka tangannya Lot, tangannya istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, oleh malaikat Tuhan itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Ya. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya. Untung kedua malaikat itu cepat untuk memegang kedua tangan dari Lot, istri dan kedua anaknya, sehingga mereka cepat-cepat dibawa untuk keluar dari Sodom dan Gomora, ya, sehingga mereka luput dari penghukuman Allah. Marilah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar supaya tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, dalam kita melayani Tuhan Yesus, dalam kita beribadah kepada Tuhan Yesus, dalam kita memuliakan Tuhan, dalam kita belajar taat kepada firman-Nya. Mari kita mau melakukannya dengan segera. Sekarang kita mendengar firman Tuhan, sekarang ini pula kita belajar untuk melakukannya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 dan Efesus pasal 5 ayat 16. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Lalu Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau pergunakan waktu-waktu kita yang ada. Jangan kita sia-siakan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi jangan kita menunda-nunda waktu kita, tapi mari kita mau pergunakan waktu-waktu kita ini dengan baik. Kita mau melakukan hal-hal yang baik. Lalu kita kembali lagi di dalam Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Biarlah kita hidup penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus menolong kita sehingga Tuhan memberikan hikmat, penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Sehingga kita dapat mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Biarlah kata-kata kita, perkataan kita selalu penuh dengan kasih. Jangan sampai hambar. Kalau hambar tidak ada rasa, ya, sehingga kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Mungkin mereka ada pertanyaan-pertanyaan, ya, kita minta pimpinan Tuhan sehingga kita sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Hidup kita dapat menjadi satu kesaksian yang indah. Kata-kata kita penuh kasih, kata-kata kita penuh dengan hal-hal yang menguatkan, membangun iman, sehingga melalui perkataan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita terus hidup di dalam dekat kepada Tuhan dan jangan pernah kita menunda-nunda atau berlambat-lambat di dalam kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, pada malam hari ini sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Malam hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja, terus Roh Kudus-Mu menolong kepada jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, sehingga firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan jemaat-Mu dan juga bagi kami semua yang ada, baik yang di gereja maupun yang
ada di rumah-rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu terus menolong kami, sehingga apa yang kami kerjakan tidak kami tunda-tunda, tidak berlambat-lambat. Dan Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, yang pada malam hari ini sudah mengikuti ibadah doa malam secara online. Tuhan berkati apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau memberkati, baik untuk kesehatan tubuh, jiwa, dan rohnya. Tuhan, Engkau terus memperhatikan mereka, Tuhan, sehingga dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, kami boleh bawa untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun saat ini pandemi masih belum dapat diatasi, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan semakin kuat di dalam Engkau, terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami, Tuhan, anak-anak-Mu dan masyarakat yang ada boleh tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami boleh terus taat kepada aturan-aturan pemerintah yang ada, taat kepada firman-Mu, sehingga kehidupan kami, Tuhan, terus sehat, dan dengan kesehatan yang ada boleh terus kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami malam hari ini satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa malam kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah doa malam pada besok 6:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.